Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Selasa kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Akan buka buku tematik kalian subtema 2 hewan di sekitarku. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar. Di sekitar kita ada banyak hewan. Ada hewan liar, ada hewan peliharaan. Dan ada juga hewan ternak. Hewan adalah makhluk hidup yang harus dirawat dan disayang. Nah, kita lanjut halaman 44 ya. Ayo amati di sini. Di kebun binatang ada berbagai hewan. Ada harimau, ada gajah, ada jerapah, ada burung. Nah, kira-kira ayo sebutkan hewan apa lagi yang ada di kebun binatang. Ucapkan dengan lantang. Banyak sekali nak ya, ada burung, ada buaya dan lain sebagainya, ada monyet ya. Kemudian di sini ayo menyimak, ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup sebagai hewan liar, ada yang dipelihara sebagai hewan ternak, dan ada juga yang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Nah, di sini ada 3 contoh hewan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Tidak ada yang memelihara. Contohnya itu adalah harimau, gajah, dan beruang karena mereka itu berbahaya. Kemudian hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan. Contohnya kelinci, burung, kucing. Nah ya. Kemudian hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk kebutuhan manusia. Contohnya ayam, sapi, ikan, kambing, dan lain sebagainya. Pada halaman 46 pada bagian ayo membaca, di sini nanti silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya. Lala memiliki hewan peliharaan. Kelinci adalah hewan peliharaan Lala. Kelinci Lala sangat lucu. Lala sangat sayang pada kelincinya. Ayah memberi aturan pada Lala, bila ingin memelihara hewan, Lala tidak boleh malas untuk merawatnya. Ayah juga beritahu Lala agar merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, di sini berikut cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, kita memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, kita membuatkan kandang untuk tempat tinggal hewan tersebut. Dan terakhir, kita menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan supaya hewan tersebut bisa berkembang biak dan tidak sakit. Pada halaman 47 di sini, perhatikan percakapan ayah dan Lala berikut ini. Lala boleh merawat kelinci, kata ayah, tapi Lala harus taat pada aturan yang ayah berikan. Lala jawab, baik ayah, Lala akan mematuhi aturan yang ayah berikan pada Lala. Nah, jadi aturan yang diberikan ayah pada Lala itu merupakan kalimat pemberitahuan. Kemudian pada halaman 50 di sini ayo amati. Nah, perhatikan gambar ya. Hewan apa sajakah yang hidup di darat? Berdasarkan gambar, hewan yang hidup di darat itu ada tupai, ada burung ya. Hewan apa sajakah yang hidup di air? Nah, kalau berdasarkan gambar itu ada ikan. Nah ya. Kemudian di sini ayo menyimak, silakan disimak ceritanya. Tempat hidup hewan sangat beragam. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat ada yang hidup di permukaan tanah, hewan darat ada yang terbang. Jadi ini adalah contoh hewan darat. Hewan darat yang hidup di permukaan tanah itu contohnya adalah ayam, dan hewan darat yang bisa terbang itu contohnya adalah burung. Sedangkan hewan yang hidup di air itu disebut hewan air. Hewan air ada yang hidup di air tawar, hewan air ada yang hidup di air laut. Ini contohnya hewan air laut dan hewan air tawar. Nah ya. Dan di sini ada hewan yang hidup di 2 alam, yaitu
dapat hidup di darat dan di air. Contohnya apa, Umi? Contohnya adalah katak. Kemudian pada halaman 53, pada bagian ayo membaca, silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya. Semua hewan dapat bergerak. Hewan bergerak untuk mencari makanan. Hewan bergerak menggunakan alat gerak. Alat gerak hewan berbeda-beda. Hewan yang hidup di darat bergerak dengan kaki. Ada pula yang menggunakan otot perut dan sayap. Hewan yang hidup di air bergerak dengan sirip. Ayam, bebek, kucing, dan sapi bergerak menggunakan kaki. Ular dan cacing bergerak menggunakan otot perut. Sedangkan burung pipit, elang, dan kakak tua bergerak menggunakan sayap. Ikan itu bergerak menggunakan sirip. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan. Nah ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang Umi sampaikan. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.